Bayangkan jika tempat sampah di kampus penuh, tapi nggak ada yang tahu, sampai-sampai tempat sampah meluap dan mencemari lingkungan sekitarnya. Masalah sederhana ini terjadi lebih sering daripada yang kita kira. Karena itu, kami, kelompok 7, K52, pengenalan rekayasa dan desain, mengembangkan Trust Cache, yaitu sebuah sistem monitoring tempat sampah berbasis IoT yang mampu mendeteksi kapasitas sampah secara real-time. Konten yang kami sampaikan ada 6, yaitu Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test, and Reflection. Pada tahap Empathize, kami lakukan untuk memahami kebutuhan pengguna, yaitu petugas kebersihan dan juga pengguna kantin. Dari perspektif petugas kebersihan, berdasarkan pengamatan, petugas kebersihan itu mengosongkan tempat sampah berdasarkan jadwal tetap, biasanya pada waktu tertentu seperti waktu istirahat siang. Tapi metode konvensional ini tuh tidak efisien karena petugas tidak mengecek sampah secara real time. Yang kedua, dari perspektif pengguna kantin. Tempat sampah yang menumpuk menyebabkan ketidaknyamanan pada lingkungan, walaupun tidak secara langsung, seperti tempat berkembang biaknya bakteri, hama, serangga, meningkatkan risiko penyakit, dan juga menurunkan nilai estetika dan kenyamanan ruangan. Selanjutnya ada tahap define, yaitu setelah kami melakukan empathize dan observasi lingkungan, visualisasi kondisi nyata dan ideal dianalisis melalui pendekatan berikut. Untuk kondisi sekarang, pengelolaan sampah di kantin GKU 2 dan 3 Jatinangor masih mengandalkan sistem pengangkutan konvensional. Dan kedua, tidak ada pemantauan secara real time. Jadi petugas tuh hanya mengangkut sampah sesuai jadwal yang menyebabkan fluktuasi volume sampah tidak terkontrol. Sedangkan untuk kondisi ideal yang ingin dicapai, yang pertama itu pengelolaan sampah di GKU 2 dan GKU 3 Jatinangor mengandalkan sistem pengangkutan otomatis. Dan yang kedua, dapat mendeteksi secara real-time perubahan volume sampah. Selanjutnya ke tahap ideate. Setelah kami menentukan empathize, define the problems, akhirnya kami merumuskan 3 solusi untuk menghandle permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu ada perbesar dan perbanyak tempat sampah. Keuntungannya, biayanya rendah, dan tak perlu teknologi yang terlalu kompleks. Tapi kelemahannya memakan tempat yang banyak, tidak efisien, tidak ada data, dan tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Lalu yang kedua, tempat sampah sensor. Keuntungannya zero overflow dan menghemat waktu. Tetapi kelemahannya rentan false positif. Dan yang terakhir ada tempat sampah pintar. Keuntungannya yaitu data driven, strategic decision, dan efisien. Tetapi kelemahannya itu arsitektur software dan database cloud lebih rumit dan biayanya tinggi. Akhirnya, setelah beberapa pertimbangan, kami memilih solusi kedua, yaitu tempat sampah sensor. Mengapa? Karena tadi menyelesaikan akar masalah, yaitu mengenai update yang tidak real time, lalu biayanya balance, tidak terlalu mahal dan tetapi kualitasnya masih oke. Dan yang terakhir, yaitu arsitektur software dan database cloud-nya lebih mudah. Jadi pada prototipe ini, kami menggunakan Arduino yang berperan sebagai microcontroller lokal untuk membaca sensor dan mengatur LED, sedangkan laptop yang menjalankan Python Bridge untuk mengirimkan data ke Blink Cloud. Nah, jadi alur prototipe ini terdiri dari 4 bagian. Pertama, rangkaian hardware yang berisi Arduino Uno, 2 sensor ultrasonic, dan LED indikator. Kedua, Arduino yang digunakan untuk membaca jarak sensor dan menentukan status hijau, kuning, atau merah. Ketiga, Python Bridge yang membaca data dari Arduino melalui serial port lalu mengirimkannya ke Blink. Keempat, dashboard Blink yang menampilkan data monitoring secara digital. Nah, selanjutnya terlihat bentuk fisik prototipe yang menggunakan box atau kardus sebagai tempat sampah uji coba. Sensor ultrasonik dan LED dipasang di bagian atas agar dapat membaca jarak antar sensor dan permukaan sampah. Dashboard Blink juga ditampilkan melalui laptop untuk melihat status tempat sampah secara real time. Nah, selanjutnya ditampilkan juga bagian kode utama. Kode Arduino digunakan untuk membaca sensor dan mengatur LED indikator, sedangkan Python digunakan untuk menghubungkan Arduino ke Blink Cloud. Data yang dikirim meliputi jarak sensor, status akhir, level kapasitas, lokasi, dan status koneksi. Jadi, prototipe ini sudah dapat membaca kondisi tempat sampah, menampilkan indikator LED, mengirimkan data ke dashboard Blink, dan memberikan notifikasi ketika tempat sampah masuk ke zona penuh. Selanjutnya, kami masuk ke bagian testing. Jadi, kami melakukan testing untuk menguji prototipe kami dalam berbagai kondisi. Pertama, pada saat kondisi sampah kosong. Jadi, pada saat kondisi sampah kosong, LED akan berwarna hijau. Hal ini menandakan bahwa tempat sampah masih kosong dan bisa diisi oleh lebih banyak sampah lagi. Di dashboard Blink juga ditampilkan status LED dan juga volume akhir, yaitu 0% karena belum ada sampah sama sekali. Selanjutnya, kami melakukan testing pada kondisi sampah sedang.
Jadi pada saat kondisi sampah sedang atau tempat sampah terisi sebagian, LED akan menampilkan berwarna kuning. Hal ini menandakan bahwa sampah masih bisa diisi lagi, tetapi tidak bisa banyak-banyak diisi lagi. Dan di dashboard Blink akan menampilkan status LED dan juga volume akhir, yaitu 55% atau di atas 0% dan di bawah 100%. Selanjutnya, kami melakukan testing pada saat kondisi sampah penuh. Jadi pada saat kondisi sampah penuh, LED akan menampilkan warna merah. Hal ini menandakan kapasitas tempat sampah sudah penuh, tidak bisa diisi oleh sampah lagi. Dan juga di halaman Blink akan ditampilkan status LED yaitu merah dan juga volume akhir yaitu 100%. Nah, saat kondisi LED merah, eh, prototipe kami juga akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Blink yang ada di HP petugas. Jadi, petugas kebersihan bisa segera datang untuk membersihkan tempat sampah yang sudah full dan juga terdapat lokasi pada halaman Blink. Di sini terlihat kantin GKU. Selanjutnya, kami juga melakukan testing pada saat kondisi sampah setengah terisi. Jadi, pada saat kondisi ini, terlihat bahwa hanya setengah dari tempat sampah yang terisi oleh sampah. Nah, karena kami menggunakan dua sensor ultrasonik, jadi di halaman Blink akan terlihat bahwa volume akhirnya itu di atas 50%, tapi di bawah 100%, dan juga status LED itu kuning. Jadi, ini menandakan bahwa tempat sampah masih bisa diisi lagi sebenarnya. Nah, selanjutnya kami juga akan melakukan testing pada saat kondisi-kondisi false positif. Pertama, terlihat di bagian kiri terdapat buku yang hanya terisi di bagian eh, tengah, tapi sekelilingnya itu masih bisa diisi lagi oleh sampah sebenarnya. Tetapi karena ini menutupi dua bagian sensor ultrasonik, maka di LED menampilkan warna merah dan juga di dashboard Blink akan menampilkan 100%. Tetapi sebenarnya di sekelilingnya itu masih bisa diisi lagi. Ini kondisi false positif pertama. Selanjutnya pada saat terdapat sampah yang lebih besar daripada muatan tempat sampah itu sendiri. Jadi nanti saat ada orang yang ingin membuang sampah, terpaksa mereka membuangnya di sekitar tempat sampah tersebut. Nah, ini masalah karena sebenarnya terdapat sampah yang perlu diambil kan berarti oleh petugas kebersihan. Tapi karena tempat sampah yang berwarna hijau, LED menampilkan warna hijau dan di Blink tidak terdeteksi, maka tempat sampah-sampah yang berkeliaran di sekitar tempat sampah tersebut akan diabaikan oleh sistem prototipe kami. Masuk ke bagian akhir, yaitu refleksi. Selama proyek ini, kami telah mengevaluasi mulai dari sisi teknis, pengembangan tim, serta potensi pengembangannya untuk masa depan. Pertama-tama, dari proyek ini, kami mempelajari bagaimana mengimplementasikan IoT sederhana menggunakan Arduino, Python, dan Blink Cloud, lalu belajar mengintegrasikan hardware dan software dalam satu sistem secara real-time, serta mengembangkan kemampuan problem solving dan debugging, serta kerjasama tim kami. Selanjutnya, dari proyek ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti sistem ini masih berupa prototipe sehingga belum diimplementasikan secara permanen di lingkungan kantin. Lalu sensor ultrasonik, akurasinya masih dapat dipengaruhi oleh bentuk permukaan sampah yang tidak rata, serta sistem ini belum memiliki penyimpanan database untuk analisis data jangka panjang. Terakhir, untuk kedepannya, kami memiliki beberapa saran pengembangan, seperti menambahkan database cloud untuk penyimpanan data historis, menggunakan sensor yang lebih akurat dan stabil, mengembangkan aplikasi mobile yang lebih interaktif, serta menggunakan sumber daya mandiri, contohnya seperti baterai atau panel surya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.